Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Muatan pelajaran PPKN dan IPA. Tujuan pembelajaran hari ini, untuk muatan pelajaran PPKN, siswa dapat memahami dan mengetahui permasalahan sosial di sekitar. Untuk muatan pelajaran IPA, siswa dapat mengidentifikasi benda yang bersifat konduktor dan isolator. PPKN, permasalahan sosial di lingkungan sekitar. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawab adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai dalam Pancasila menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan bersama. Kira-kira apa saja yang akan terjadi bila anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Salah satu akibatnya adalah terjadinya masalah sosial. Berikut ini adalah jenis-jenis permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah sampah. Salah satu kebiasaan tak terpuji adalah membuang sampah sembarangan. Misalnya, siswa membuang bungkus permen dan makanan di ruang kelas, di halaman sekolah, atau di selokan dekat sekolah. Warga masyarakat membuang sampah dapur di parit, di saluran air atau sungai. Sampah pasar, sampah toko, dan sampah kantor banyak berserakan sampai ke jalan raya karena tak tertampung di bak sampah. Hal ini terjadi karena banyak orang tidak bertanggung jawab menjaga lingkungan mereka dengan membuang sampah sembarangan. Sampah yang bertebaran di sekolah mengurangi keindahan sekolah karena tidak sedap dipandang dan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Hal ini mengurangi kenyamanan para siswa yang belajar di sekolah. Sampah yang berserakan di jalan raya mengakibatkan jalan tampak sempit. Jalan menjadi kotor dan licin. Arus lalu lintas kendaraan menjadi tidak lancar dan membahayakan para pengguna jalan. Hal ini mempengaruhi kenyamanan dan keamanan para pengguna jalan tersebut. Yang kedua adalah bangunan liar. Bangunan liar sering kita jumpai berada di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan layang. Pada umumnya, bangunan liar berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya. Hal ini akan menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, kali atau sungai. Kali atau sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat. Pabrik-pabrik atau industri-industri juga banyak yang membuang limbah ke kali tanpa diolah terlebih dahulu. Sementara itu, ada juga orang-orang yang mendirikan bangunan di bantaran kali. Semua ini membuat kali menjadi kotor dan daya tampungnya berkurang. Akibatnya, pada masa musim penghujan, air kali meluap, menggenangi daerah sekitar,
sawah-sawah, dan pemukiman penduduk. Menurunnya kualitas lingkungan sekitar dan banjir yang diakibatkan membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Yang keempat, kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas sering terjadi pada saat jam berangkat sekolah atau jam berangkat kerja. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk menaati aturan lalu lintas. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang isolator dan konduktor. Perhatikan gambar berikut ini. Pada suatu sore, Ibu dan Lani sedang memasak di dapur. Lani dan Ibu memasak menggunakan panci dan spatula. Pada saat Lani memegang ujung spatula yang ada di dalam panci yang dipanaskan, Lani merasakan panas. Peristiwa ini tentu berkaitan dengan perpindahan kalor secara konduksi. Masih ingatkah kamu mengenai perpindahan panas atau kalor dengan cara konduksi? Perpindahan panas dengan cara ini memerlukan zat perantara yang membantunya mengalirkan panas dari sumber panas ke benda yang lain. Ingat bahwa panas mengalir dari tempat yang panas menuju tempat yang lebih dingin. Ada perantara panas yang dapat mengantarkan panas dengan baik, ada pula yang tidak. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Sedangkan bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Selain itu, ada pula bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas, yang bisa kita sebut sebagai semikonduktor. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari terbuat dari bahan-bahan sebagai berikut. Ada bahan logam seperti panci, wajan, dan spatula logam. Bahan dari besi seperti paku dan penggaris besi. Ada pula bahan dari aluminium seperti teko dan panci aluminium, dan bahan dari tembaga seperti kawat tembaga dan lapisan dalam pada kabel. Semua bahan ini dapat menghantarkan panas dengan baik. Sedangkan contoh bahan yang bersifat isolator dalam kehidupan sehari-hari antara lain kayu, kaca, kain, plastik, karet, dan kertas. Dan contoh bahan yang bersifat semikonduktor antara lain geranium dan silikon. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Perhatikan gambar di bawah ini. Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang bersifat konduktor, ada pula yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa penggunaan bahan konduktor terdapat pada bagian penampung air pada panci, sehingga air yang dimasak akan cepat matang karena dapat dialiri panas secara konduksi. Selain itu, terdapat bahan isolator yang berguna untuk mencegah panas dari sumber panas yang dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas akan terhenti pada bahan isolator yang terdapat pada tutup panci dan tidak bisa mengantarkan panas, sehingga dapat melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan saat menggunakannya. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu ada benda-benda yang bersifat menghambat ataupun mempercepat perpindahan kalor.
Perhatikan cara-cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalor dalam tabel berikut. Yang pertama adalah jenis perpindahan kalor konduksi. Cara menghambat perpindahan kalor antara lain menggunakan benda-benda yang bersifat isolator seperti karet, plastik, kain wol, dan ebonit. Untuk mempercepat perpindahan kalor, bisa menggunakan benda-benda yang bersifat konduktor seperti aluminium dan besi. Yang kedua, jenis perpindahan kalor secara konveksi. Cara menghambat perpindahan kalornya yaitu dengan menjauhi atau memadamkan sumber panas. Sedangkan cara mempercepat perpindahan kalornya dengan cara memperbesar sumber panas seperti menambah jumlah kayu bakar agar api semakin besar. Begitu pula dengan jenis perpindahan kalor secara radiasi. Cara menghambat dan mempercepatnya sama dengan jenis perpindahan kalor secara konveksi. Menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan benda-benda berikut ini. Gambar A merupakan gambar setrika. Sumber panas yang berasal dari elemen yang dipanaskan. Panas yang dihasilkan kemudian memanaskan alat setrika yang bersifat konduktor. Agar setrika dapat digunakan, diperlukan bahan penghambat panas pada gagang setrika, seperti kayu dan plastik, agar kita dapat memegang setrika. Gambar B merupakan gambar teflon. Sumber panas berasal dari alas teflon yang dipanaskan. Agar teflon dapat digunakan saat memasak, diperlukan penghambat panas pada pegangan teflon, seperti plastik ataupun ebonit. Gambar C adalah gambar solder. Sumber panas berasal dari ujung solder yang menghasilkan panas dari energi listrik. Agar solder dapat digunakan, pegangan solder harus dilapisi dengan plastik, sehingga tidak panas ketika menggunakannya. Sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan menyimak video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.